Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Kenceng, Pak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih rekan-rekan semua. Hari ini mata kuliah keamanan sistem komputer ya, dengan topik kemarin kita sudah membahas tentang dasar atau pengantar daripada mata kuliah ini, yaitu tentang dasar keamanan sistem komputer. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang enkripsi dan dekripsi data gitu ya. Sebelumnya saya share dulu materinya. Oke, apakah sudah terlihat rekan-rekan semua? Ya, Pak. Ya. Baik, kali ini kita akan bahas tentang teknik-teknik enkripsi dan dekripsi data. Nah, kira-kira saya akan bertanya ke beberapa ya. Adakah yang di sini sudah sneak peek atau apa ya, mengintip ke Viklasnya dan sudah baca-baca gitu ya. Saya akan tanya kepada Mas Aryo. Mas Aryo, kira-kira teknik enkripsi dan dekripsi data ini bahas tentang apa, Mas? Setahunya aja, Mas. Silahkan Mas Aryo. Mas Aryo ada di tempat tidak itu? Ada, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Setahunya aja, Mas. Eh, Ya, silakan. Setahu saya ini teknik enkripsi itu teknik yang untuk mengamankan data ya, Pak ya. Iya, betul. Ya itu setahu saya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau nambahkan? Mas Gading kayaknya aktif terus itu voice-nya. Silahkan Mas Gading menambahkan, Mas Gading, teknik-teknik enkripsi itu kira-kira tentang apa itu dia? Halo Mas Gading. Halo, Pak. Bentar, Pak. Gimana Mas Gading? Atau yang lain silahkan, ada yang mau membantu kira-kira teknik enkripsi itu apa gitu ya? Kenapa kita membahas ini? Ya silahkan Mas Seftano. Pak, izin menambahkan tadi jawabannya Aryo ya Pak. Ya Jadi silahkan. enkripsi itu adalah proses mengubah data atau informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa izin atau tanpa kunci tertentu. Jadi tujuan enkripsi ini gunanya itu buat menjaga kerahasiaan data gitu Pak. Ya. Misalkan teks aslinya Halo Seftano, terus di enkripsi menjadi simbol-simbol yang nggak bisa dibaca gitu Pak, misalnya X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G gitu misalkan Pak. Ya, Terus betul. kalau Betul, Mas. misalkan dekripsi itu kayak apa ya, proses kebalikannya dari enkripsi gitu. Jadi kayak misalkan tadi kan contohnya Halo Seftano itu di enkripsi menjadi X, Y, Z 123 gitu. Betul, Nah betul. terus di dekripsi menjadi X, Y, Z 123 ini menjadi
Simpelnya ini mengubah ini kayak misalkan dari kode yang nggak bisa dibaca jadi bisa dibaca gitu Pak. Iya, ya betul sekali Mas Septano ya. Ya, Oke Pak. kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Jadi teknik enkripsi itu bagaimana kita mensandikan atau mengkodekan sebuah data gitu ya. Dari data itu bisa dibaca, kemudian dirubah untuk atau kita sembunyikan atau kita kodekan agar tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak mempunyai otoritas terhadap data kita gitu ya. Kemudian proses dekripsi tadi juga ada contoh ya dari Mas Seftano, misalnya hello Seftano gitu ya, kita rubah menjadi kode sehingga kode itu tidak bisa dibaca gitu ya. Kemudian dekripsi adalah proses pembukaan kunci atau mungkin tadi disampaikan oleh Mas Seftano juga bahwa itu proses merubah dari bentuk enkripsi menjadi bisa dibaca gitu ya. Namun beberapa contoh itu bisa dengan membuka kunci itu. Dekripsi itu ibaratnya apa ya, membuka kunci gitu ya, atau misalnya nih ada dua orang yang dikasih data. Nah dari data dari satu orang A akan dienkripsi kemudian dikirimkan ke orang B. Nah di B ini akan dekripsi dengan cara diberikan kunci gitu ya, atau mungkin kalau bahasa pemrograman yang dulu itu di decompiler gitu ya, sehingga bisa dibaca lagi gitu. Terima kasih Mas Seftano, Mas Aryo, dan tadi Mas Gading ya sudah memberikan sedikit insight gitu ya tentang apa itu teknik-teknik enkripsi dan dekripsi. Kembali ke materi, kita akan bahas ini. Nah, yang pertama adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses pengubahan data asli atau plain text. Kita nanti akan mengenal namanya data asli ya, data yang belum dienkripsi, yang kita sebut dengan plain text. Kemudian dirubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Ciphertext ini adalah hasil daripada enkripsi, yaitu data yang tidak dapat dibaca oleh orang lain gitu ya, atau bahkan kita sendiri juga tidak bisa membaca. Karena kenapa, ini adalah proses dari enkripsi gitu ya, menggunakan algoritma tertentu dan kunci enkripsi. Nanti kita akan mengenal beberapa algoritma ya, algoritma RSA, AES gitu ya. Nanti kita coba akan praktekkan juga di praktikum hari ini. Kemudian nanti ada kunci. Nah, kita nanti mengenal dua jenis enkripsi, yaitu enkripsi simetris dan asimetris. Nanti kita akan bahas tentang kunci enkripsi itu. Nah, tujuan utama enkripsi adalah untuk menjaga kerahasiaan data sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang sesuai dapat membacanya. Jadi pihak-pihak tertentu yang memiliki kunci enkripsi ini yang bisa membuka enkripsi tadi ya, dan hanya mereka yang bisa membaca, sedangkan orang-orang yang tidak punya ya tidak bisa gitu ya. Contoh sederhana enkripsi itu seperti bisa rekan-rekan lihat di slide ya, bahwa ini ada contoh enkripsi sederhana dengan cara menggeser tiga huruf dalam alfabet ya. Misalnya tadi kan kita kenal dengan data asli atau plain text ya. Plain text-nya tulisannya hello. Setelah dienkripsi dengan algoritma tertentu, ciphertext bisa menjadi KHOOR. Nah, kenapa? Gimana itu caranya? Caranya dengan digeser ke kanan ya, sebanyak 3 huruf. Kita bisa perhatikan tuh HELLO. H geser ke kanan 3 kali ya, HIJK berarti ke K. Kemudian EFGH. Kemudian LMNO gitu ya. L-nya juga O, kemudian O PHR. Jadi hasil dari ciphertext-nya adalah KHOOR dengan cara menggeser 3 huruf ke kanan gitu. Nah, berikutnya ada dekripsi. Dekripsi adalah proses pengembalian ciphertext ke bentuk asli atau plain text ya, menggunakan algoritma dan kunci yang sesuai. Dekripsi dilakukan oleh pihak yang berhak untuk membaca data tersebut ya. Jadi kan ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca hasil pembukaan kunci dari ciphertext tadi gitu ya. Nah, contoh sederhananya seperti di enkripsi tadi ya. Kalau tadi digeser ke kanan, ini kebalikannya ke kiri. Contoh
ciphertext-nya KHOR, maka dengan menggunakan algoritma yang sama dengan enkripsi tapi digeser ke sebelah kiri gitu ya, sebanyak 3 huruf gitu ya, kita bisa mendapatkan plain text aslinya adalah hello gitu ya. Ini adalah contoh enkripsi dan deskripsi ya, secara sederhana, belum menggunakan algoritma yang rumit gitu ya, hanya sederhana. Berikutnya ada fungsi dan pentingnya enkripsi dan dekripsi. Ini hampir sama dengan pertemuan kemarin, ini kita membahas tentang fungsi daripada keamanan sistem komputer. Salah satunya di fungsi dan pentingnya enkripsi dekripsi ini juga ada, yaitu menjaga kerahasiaan data, yaitu mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Tadi kan ada kunci ya, hanya kunci itu yang bisa dipegang oleh orang-orang yang berwenang untuk membuka enkripsi data gitu ya. Kemudian yang kedua, menjamin integritas data, yaitu memastikan data tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Ya jelas ya, kalau ini nanti dienkripsi pasti tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berwenang, jadi tidak bisa diedit ya, dirubah atau dimodifikasi oleh orang lain gitu ya, tanpa ada kuncinya gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah autentifikasi, yaitu memverifikasi keaslian pengirim atau penerima data ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi adanya kunci ya. Kalau mereka ada kuncinya pasti terverifikasi bahwa itu juga anggota daripada orang-orang yang berwenang terhadap data itu. Kalau misalnya terverifikasi dan gagal atau tidak sesuai kuncinya, maka dianggap orang yang tidak berwenang terhadap data kita. Kemudian fungsi berikutnya adalah melindungi komunikasi digital ya. Digunakan dalam transaksi online, komunikasi terenkripsi seperti WhatsApp, email ya. Kalau rekan-rekan menggunakan WhatsApp ada ya itu ya, pemberitahuan bahwa data ini terenkripsi gitu ya. Dulu sempat setiap pesan itu ada tulisannya ya, encryption gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari melindungi secara komunikasi digital. Dan keamanan jaringan VPN dan HTTPS ya. Minggu depan kita akan coba untuk itu ya, mengaktifkan Open SSL di SAMPP. Itu di pertemuan kita berikutnya. Nah, berikutnya contoh penggunaan enkripsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan enkripsi ya dalam keamanan transaksi online. Misalnya saat pelanggan melakukan pembayaran di situs e-commerce, informasi kartu kredit mereka dienkripsi menggunakan protokol keamanan seperti SSL dan TLS, itu Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. SSL kemarin ada di layer ke-4 ya, di Transport Layer, di OC Layer ya. Nah, kemudian contohnya adalah data yang dikirim antara browser pelanggan dan server e-commerce diubah menjadi ciphertext sehingga tidak bisa disadap oleh peretas gitu ya. Ada beberapa teknik ya, misalnya nanti kalau kita mengenal API itu dikirim dalam bentuk JSON ya. Nah, itu juga beberapa bisa dienkripsi. Nanti kalau rekan-rekan sudah mempelajari pemrograman web ya, khususnya framework, nanti di semester atas nanti akan belajar tentang API. Nah, di situ kita akan mencoba mengirimkan data dari database ke front end dengan JSON ya. JSON itu berupa API. Nanti ada, kita kenal JSON encode dan JSON decode ya. Nanti itu mungkin tekan-tekan di semester 6 nanti. Kemudian contoh berikutnya dari perlindungan data pelanggan, ada data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor kartu kredit pelanggan disimpan dalam database dalam bentuk transkripsi untuk mencegah pencurian data ya. Nah, kadang-kadang kita memang menyimpan misalnya nama, alamat, nomor kartu kredit itu kita enkripsi ya di database. Agar kenapa? Agar tidak terbaca gitu ya. Misalnya kita dapat serangan injeksi ya, SQL injection gitu, jadi bisa apa ya,
terjaga data kita kalau kita enkripsi itu. Biasanya ini lebih kita pasang di password ya, di field password di database. Biasanya kita enkripsi pakai MD5 atau pakai yang lainnya gitu. Kemudian ID-nya biasanya kita kalau aman pakai random ya, atau UUID gitu. Contohnya seperti itu. Baik, berikutnya contoh penggunaan enkripsi dalam kehidupan sehari-hari dalam perbankan dan keuangan. Contohnya di internet dan mobile banking, bank menggunakan end-to-end encryption atau E2EE untuk melindungi data transaksi nasabah gitu ya. Ya, end-to-end encryption biasanya ya. Ini biasanya di bank itu banyak dipakai. Aplikasi mobile banking mengenkripsi PIN dan password pengguna sehingga tidak bisa dicuri oleh malware dan hacker. Ya, biasanya PIN dan password ini emang kebanyakan memang dienkripsi ya. Nanti biasanya pakai MD5 kalau database ya. Tapi kadang-kadang kita juga bisa pakai token ya untuk keamanan waktu login ini. Biasanya seperti itu. Kemudian ATM dan kartu kredit atau debit. Saat pengguna masukkan PIN di ATM, informasi tersebut dienkripsi sebelum dikirim ke server bank untuk verifikasi. Nah, saat rekan-rekan masukkan kartu ATM terus masukkan PIN, nah, informasi tersebut dienkripsi dan dikirim. Nah, ini kan nyambung ke komunikasi data kemarin ya. Jadi dirubah menjadi biner, kemudian dikirim ke server. Nah, di server nanti dibaca, dicocokkan dengan database-nya, kemudian dikirim lagi bentuk enkripsi, kemudian dibuka lagi di mesin ATM-nya berupa kunci yang sama gitu ya, verifikasi kunci yang sama sehingga bisa ATM-nya bisa dibuka gitu ya, PIN-nya maksudnya, bukan mesinnya ya. Kemudian teknologi EMV chip pada kartu kredit dan debit menggunakan enkripsi untuk mengamankan data transaksi. Ini teknologi EMV chip ya, itu yang hitam-hitam mungkin di kartu kredit itu ya mungkin ya. Kemudian cryptocurrency dan blockchain, nah ini yang paling sekarang ya, lagi booming sekarang ya, banyak sekali yang ikut cryptocurrency dan blockchain ya. Kira-kira di kelas 23B ini ada yang masih ikut, masih menggunakan ini ya? Masih bukan menggunakan ya, masih bermain ya kalau kita bahasanya ya, masih blockchain atau cryptocurrency itu ada nggak kira-kira rekan di sini? Mau belajar sih Pak. Oh ya, kalau kelas A kemarin ada 3 mahasiswa kalau saya masih main kripto ya. Mat Reva Pak. Masih main Pak. Ya, nggak Iya apa-apa Pak ya. amat. Sebenarnya saya nggak apa-apa ya selama kalian tahu tahu caranya gitu ya, jangan cuma sekedar main gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum menggunakan enkripsi berbasis kriptografi asimetris ya, public key kriptografi untuk mengamankan transaksi dan dompet digital gitu ya. Nanti kita akan mengenal kriptografi simetris dan asimetris. Nanti kita coba pelajari ya. Kemudian contoh penggunaan enkripsi dalam kehidupan sehari-hari. Enkripsi dalam web ya. Nah, HTTPS untuk keamanan website. Nah, kemarin sempat hari hari Jumat ya, kita kena serangan ya, serangan dari luar, yaitu website judol gitu ya. Tapi lucunya kemarin ada yang minta itu ya, menawarkan diri untuk membantu gitu ya. Namun ya kita sudah bisa perbaiki, jadi tidak jadi kita minta bantuan orang tersebut gitu ya. Sempat itu buka prodi dan juga kakak tingkat kalian Mas Andrika dihubungi. Besok kalau mau tahu ceritanya silahkan tanya sendiri ke Mas Andrika ya. Hari Jumat website kita kena serangan judul, namun alhamdulillah bisa kita tanggulangi. Nah, website yang menggunakan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure mengamankan komunikasi antara
browser pengguna dan server menggunakan SSL atau TLS encryption ya. Minggu depan kita akan coba ya untuk mencoba OpenSSL ya. Nanti rekan-rekan bisa tahu bedanya OpenSSL dan yang SSL yang ibaratnya gratis dan tidak gratis gitu kali ya. Nah, contoh situs e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, Shopee menggunakan HTTPS untuk melindungi data pengguna saat login dan checkout. Nah, kita juga pakai semuanya, kebanyakan pakai HTTPS ya. Kemarin sempat HTTP aja ya karena SSL-nya mati gitu ya. Nah, sekarang sudah hidup lagi. Kemudian contoh enkripsi dalam web itu adalah VPN, Virtual Private Network. Rekan-rekan ada yang pakai Opera browsernya. Kalau di Opera itu sudah disediakan VPN ya, kita bisa mengakses VPN-nya, ada ekstensinya gitu ya, jadi gampang, nggak perlu masang-masang add-on lagi. Kalau di Chrome sama Firefox kan ada ekstensinya. VPN mengenkripsi koneksi internet pengguna sehingga data yang dikirim dan diterima aman dari peretas atau penyandang atau penyadapan oleh pihak ketiga gitu ya, VPN. Misalnya contohnya gini, rekan-rekan kalau pakai Opera nanti misalnya ada beberapa situs yang terblokir itu bisa terbuka pakai Opera gitu ya. Nah, saya coba ini ya. Nah, kalau rekan-rekan lihat ya, ini ada VPN ya. Di sini tuh kalau kalian mau pakai VPN, nah itu bisa dirubah tempatnya itu ya. Di Amerika, Asia, Eropa gitu ya. Kalau rekan-rekan mau mengakses situs-situs yang tidak bisa diakses di Indonesia, contohnya gitu ya. Ini pakai ini bisa. Jadi dimasukin dulu VPN-nya, kita dapat IP dari Amerika gitu ya. Jadi IP yang terdeteksi di browser kita bukan IP kita sekarang, tapi IP dari luar gitu ya. Misalnya dari Asia itu. Nanti kita secara otomatis dapat nih 77 11 11 24 5 14 gitu ya contohnya. Contohnya seperti itu. Kalau di Opera ada VPN ya. Kalau rekan-rekan yang main itu ya apa? Kalau dulu pakai SSH ya, itu pasti kenal ya VPN. Oke, lanjut. Kemudian WiFi security atau WPA3 encryption. Router WiFi modern menggunakan enkripsi WPA3 untuk mencegah peretas akses jaringan tanpa izin. Ya semua sudah sekarang udah ada ya, ini di setiap modem itu ada modem router WiFi ya. Itu pasti ada enkripsi WPA dan WPA3 ini. Ya mungkin di komunikasi data akan dipraktekkan ya. Mungkin ya. Berikutnya adalah konsep dasar enkripsi dan dekripsi ya. Konsep dasarnya yang pertama kita mengenal plaintext dan ciphertext ya. Plaintext tadi adalah data asli, kemudian ciphertext adalah data yang telah dienkripsi. Contohnya ya, yang contoh dari plaintext adalah data asli dari sebuah password, misalnya passwordnya 12345, kemudian dienkripsi menjadi kata-kata yang tidak bisa dibaca. Nah, contohnya seperti ini, rekan-rekan bisa lihat sendiri dari data asli password 123 dienkripsi, kemudian ciphertext-nya berubah menjadi CH, dan ini susah untuk dipahami oleh manusia gitu ya. Namun ini pasti ada kuncinya. Kemudian konsep dasar enkripsi yang kedua adalah key atau kunci dalam enkripsi ya. Jadi setiap enkripsi itu pasti ada kuncinya. Kunci adalah elemen penting dalam proses enkripsi dan dekripsi. Ada dua jenis kunci utama, yaitu ada kunci simetris dan asimetris. Satu kunci digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Contohnya AES dan DES. Nanti kita akan belajar tentang AES dan DES ini ya.
Jadi kunci simetris itu ada satu kunci yang digunakan untuk enkripsi dan kripsi. Sedangkan kunci asimetris menggunakan sepasang kunci, yaitu public key untuk enkripsi dan private key untuk dekripsi. Jadi yang saat mengenkripsi itu kita punya public key untuk mengenkripsi, kemudian untuk membukanya kita punya private key. Nah, ini adalah contoh ilustrasi penggunaan kunci asimetris dalam komunikasi ya. Misalnya Alice ingin mengirimkan pesan ke Bob. Alice mengenkripsi pesan menggunakan public key milik Bob. Bob mendekripsi pesan menggunakan private key miliknya. Contohnya seperti itu konsep mengenai key atau kunci dalam enkripsi. Kemudian konsep dasar enkripsi dan dekripsi yang ketiga adalah algoritma kriptografi. Nah, algoritma kriptografi adalah aturan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Contoh algoritma populernya adalah AES atau Advanced Encryption Standard ya. Digunakan dalam keamanan internet dan perangkat lunak. Itu AES atau Advanced Encryption Standard. Kemudian ada RSA, ada Reverse Shamir Adleman, digunakan dalam enkripsi email dan SSL atau TLS. Kemudian ada ECC, Elliptic Curve Cryptography, lebih efisien dibandingkan RSA dengan ukuran kunci yang lebih kecil. Itu adalah contoh algoritma kriptografi ya. Ada AES, RSA, kemudian ECC. Nanti kita cobakan ini ya di praktikum. Silahkan, sebelumnya saya bertanya dulu ke rekan-rekan, apakah di rekayasa perangkat lunak sudah disuruh menginstal Python? Belum Pak. Belum ya? Ya, nanti atau mulai dari sekarang ya, silahkan rekan-rekan mengakses ke python.org. Nanti di sana rekan-rekan bisa download Python ya. Nah, nanti silahkan rekan-rekan mengakses ke sini ya, ke python.org, kemudian nanti ke menu download. Di download ini nanti ke ini, download Python 3.13.2. Untuk praktikum kita hari ini untuk mempraktekkan algoritma AES dan RSA dan ECC ya. Nanti silahkan di-download. Setelah di-download, diinstal. Nanti setelah diinstal kita cek dulu di mana, di terminal apakah sudah terinstall. Setelah terinstall, kita nanti install package-nya nanti ada di job sheet ya. Silahkan rekan-rekan bisa buka juga di vClass, nanti sudah ada saya sampaikan di situ tempat download Python-nya, kemudian ada job sheet-nya di situ juga, cara nginstalnya juga ada gitu ya. Oke Mas Awal, silahkan. Itu untuk praktikumnya hari ini banget ya Pak ya? Soalnya saya nggak punya laptop Pak. Praktikumnya Dukung Bapak. dikumpulkan minggu depan Mas. Laporan dikumpulkan minggu depan. Nanti silahkan download Python-nya. Terus misalnya nanti pinjam punya teman, download Python-nya. Kalau temannya sudah download, sudah install ya, nanti tinggal menjalankan algoritmanya aja gitu ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak itu tugasnya dibuatnya model kayak laporan gitu, laprak atau gimana Pak? Nanti dibaca di anunya aja ya, di job sheet-nya, di download di vClass aja Mas. Itu ada aturannya kayak gitu. Bisa di laporannya di situ sekalian atau mungkin dibuat laporan tersendiri. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut ya ke
algoritma ini sudah ya. Jadi nanti kita akan coba menerapkan algoritma AES atau Advanced Encryption Standard, kemudian RSA, Reverse Samir Altman ya, itu pakai bahasa Python gitu ya. Oke. Kemudian ada dasar-dasar enkripsi dan dekripsi. Yang keempat adalah serangan terhadap enkripsi. Beberapa metode serangan yang digunakan yang kemarin sempat dibahas ya, kita kenal brute force attack, kemudian ada man in the middle of attack, kemudian ada cryptanalysis ya. Kalau brute force attack ya mencoba semua kemungkinan kunci sehingga menemukan yang benar gitu ya. Jadi ngarang kunci ya. Kalau kita dulu kenal istilahnya apa ya, carding ya. Carding itu kan kita menebak nomor kartu kredit, kemudian kita menebak kuncinya, biasanya tanggal dan lain sebagainya gitu ya, tanggal lahir maksudnya, tanggal lahir, nama istri, kelahiran istri, tanggal jadian, kayak gitu modelnya. Kemudian ada man in the middle of attack, yaitu menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri informasi, yaitu contohnya ya penyadapan gitu ya, telepon biasanya telepon dan lain sebagainya. Kemudian ada cryptanalysis, analisis matematik untuk menemukan kelemahan dalam algoritma enkripsi gitu ya. Nah, kelemahannya itu perlu sendiri ya, pembelajaran sendiri tentang analisis matematisnya ini ya, untuk menemukan kelemahan dan enkripsi. Oke, berikutnya adalah klasifikasi algoritma enkripsi. Yang pertama ada enkripsi simetris ya, tadi sempat disinggung, atau symmetric encryption adalah metode enkripsi di mana satu kunci yang sama digunakan untuk enkripsi, mengubah plain text menjadi ciphertext, dan dekripsi mengembalikan ciphertext ke plain text. Metode ini dikenal lebih cepat dibandingkan enkripsi asimetris karena proses matematikanya lebih sederhana, namun kelemahannya adalah bagaimana cara mendistribusikan kunci yang aman antara pengirim dan penerima. Jadi antara pembuat dan juga penerima data itu harus punya enkripsi kunci ya. Kuncinya itu hanya satu. Nah, kelemahannya tadi ya, kita harus tahu cara yang aman untuk mendistribusikan kuncinya gitu. Oke, berikutnya. Nah, cara kerja enkripsi simetris ya. Pertama, mengirimkan enkripsi data menggunakan kunci rahasia. Kemudian ciphertext atau data yang sudah dienkripsi yang dihasilkan dikirim ke penerima. Penerima menggunakan kunci yang sama untuk mendeskripsi ciphertext kembali ke plain text. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Jadi ilustrasi plain text hello world gitu ya, dari pengirim data aslinya berupa hello world. Kemudian kuncinya 1 2 3 4 5. Nah, ciphertext setelah dienkripsi dengan algoritma tertentu, hasilnya jadi X, Y, Z, A dan seterusnya ini. Nah, kemudian kalau dari ciphertext ini di penerima mau didekripsi harus menggunakan kunci yang sama. Nah, kunci 1 2 3 4 5 ini harus si penerimanya harus tahu juga gitu ya, kalau kuncinya adalah 1 2 3 4 5. Kemudian di dekripsi akhirnya bisa dibuka hello world gitu ya. Nah, kendalanya tadi disampaikan di atas bahwa antara penerima dan pengirim harus tahu ini kuncinya ini 1 2 3 4 5. Dan itu pun pengiriman kunci ini harus dipikirkan ya. Jadi tidak sembarangan dikirim gitu aja ya. Harus dipikirkan matang-matang cara pengirimannya antara penerima dan pemberi ini, antara diberikan dari pengirim ke penerima gitu ya. Harus dipikirkan cara regulasinya yang baik. Begitu ya, ini contoh ilustrasi dari enkripsi simetris dengan satu kunci gitu ya.
Nah, untuk kelebihannya, proses enkripsi dan dekripsi lebih cepat dibandingkan enkripsi asimetris. Ya, prosesnya lebih cepat ya. Lebih efisien untuk enkripsi data dalam jumlah besar. Kemudian mudah diimplementasikan ya. Datanya besar gitu, kuncinya cuma satu kan lebih gampang ya. Mudah diimplementasikan juga. Kekurangannya distribusi kunci yang sulit karena harus dibagikan kepada semua pihak yang berhak gitu ya. Jika kunci bocor, seluruh komunikasi bisa diretas. Tidak cocok untuk sistem komunikasi terbuka seperti email dan website. Jadi kalau kuncinya satu, terus distribusinya salah dan bocor, ya itu pasti akan gampang untuk diretas ya. Kekurangannya adalah itu. Berikutnya ada klasifikasi algoritma enkripsi simetris ya. Contohnya ya ini ya. Contohnya ada keamanan WiFi, WPA 3 ya, melindungi jaringan dengan enkripsi AES ya. Itu kan kuncinya cuma satu ya, passwordnya. Misalnya rekan-rekan lagi wifi-an gitu ya, katakanlah di mana ya, di kampus lah ya. Nah itu passwordnya kan antara admin dan juga mahasiswa kan tahu gitu ya. Ya itu cara mendistribusikannya kemarin lewat WA atau lewat disampaikan langsung oleh admin ke mahasiswa tersebut. Itu ya. Kemudian ada enkripsi hard drive, ada BitLocker, VeraCrypt, melindungi data di penyimpanan. Ini rekan-rekan bisa coba sendiri ya, BitLocker dan VeraCrypt ini. Enkripsi hard drive ya, di di hard drive ya, di hard disk gitu ya. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network. Nah ini VPN ini tadi ya, yang di Opera tadi ada VPN, misalnya rekan-rekan menggunakan private network gitu ya, pakai Amerika atau Asia gitu ya. Itu ibaratnya bukan lebih aman ya, tapi lebih tidak terdeteksi itu IP kita yang sesungguhnya. Kemudian ada database enkripsi, ada MySQL, SQL Server ya. Di minggu depan kita akan nyoba ini ya, kita di SAMPP cara SSL ya, Open SSL, melindungi data sensitif dalam database. Oke, itu adalah contoh penggunaan enkripsi simetris dalam kehidupan nyata. Berikutnya enkripsi asimetris ya, yang kedua. Nah, enkripsi asimetris adalah metode enkripsi yang menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key digunakan untuk enkripsi, private key kunci privat digunakan untuk dekripsi. Perbedaan dengan enkripsi simetris yang menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi, enkripsi simetris lebih aman karena private key tidak perlu dibagikan gitu ya. Yang dari pengirimnya itu public key-nya tahu ya mereka, tapi private key-nya tidak tahu, hanya yang punya yang bisa mendekripsi yang punya private key-nya gitu ya. Jadi kuncinya ada dua, itu public key dan private key. Jadi ini nggak perlu dibagikan ke penerimanya, tapi penerimanya sudah punya sendiri gitu ya. Nah, cara kerja enkripsi asimetris yaitu pengirim mengenkripsi pesan menggunakan public key penerima. Pesan terenkripsi ciphertext dikirim ke penerima. Penerima menggunakan private key untuk mendekripsi pesan kembali ke plaintext. Ilustrasinya seperti itu ya, ada hello world, plaintextnya hello world, kemudian public key-nya digunakan untuk enkripsi, ciphertext-nya seperti ini ya, hasil dari hello world tadi dikirimkan ke penerimanya. Di penerima dia membukanya dengan private key yang digunakan untuk dekripsi. Jadi si penerima udah punya private key sendiri. Nah, hasil dekripsinya adalah hello world itu tadi. Oke, kemudian ada kelebihannya, keamanan tinggi, tidak perlu berbagi private key ya. Jadi dari pengirim ke penerima itu nggak perlu memberikan kuncinya karena di penerima sudah punya kunci private-nya. Digunakan untuk autentifikasi digital.
memungkinkan tanda tangan digital. Nah, aman dari brute force ya, karena ukuran kuncinya lebih kecil. Kekurangannya lebih lambat dibandingkan enkripsi simetris karena proses matematikanya lebih kompleks, butuh lebih banyak sumber daya untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci private harus dijaga dengan baik, jika bocor keamanan sistem akan terganggu. Begitu, ini adalah contoh daripada kekurangan enkripsi asimetris. Kemudian ada klasifikasi, ini contoh ya, klasifikasi algoritma enkripsi yang contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya SSL, TLS ya, mengamankan komunikasi antara browser dan server web. Kemudian ada email encryption, ada PGP atau MIME, mengamankan isi email dari penyadapan. Digital signature, verifikasi keaslian dokumen elektronik. Kemudian ada blockchain. Kalau digital signature itu mungkin contohnya juga pada ini ya, apa itu namanya, materai digital itu ya contohnya. Kemudian ada blockchain dan cryptocurrency, digunakan untuk transaksi Bitcoin dan Ethereum. Two factor autentifikasi, menyediakan autentikasi yang lebih aman. Nah, ini contoh penerapan enkripsi asimetris. Nah, ini adalah perbedaannya ya antara asimetris dan asimetris. Kalau simetris kuncinya hanya satu, asimetris ada 2 kunci. Kemudian kecepatannya kalau simetris lebih cepat, kalau asimetris lebih lambat. Keamanannya rentan jika kunci bocor. Kalau asimetris lebih aman karena private key tidak dibagikan. Namun kalau private key-nya bocor ya sudah sama aja sih sebenarnya. Kemudian contoh algoritmanya ada AES, kemudian DES, Blowfish. Kemudian kalau di enkripsi asimetris ada RSA, ECC. Nah, ini ya, enkripsi ini ada di Siakat ada ya, di Vclass ada ya, kan bisa dibaca sendiri. Sebentar, saya cekkan dulu di kalau rekan-rekan buka nanti di nah di sini ya ada teknik enkripsi populer ini ya, nanti di sana dijelaskan tentang detailnya tentang enkripsi AES, RSA, ECC gitu, di sini ada ya di teknik enkripsi populer. Silakan rekan-rekan baca sendiri. Kemudian kembali ke topik ya. Tadi ke kunci ya, kunci. Nah, saya lanjutkan. Tadi ke ini contoh algoritma AES, DES. Kemudian asimetris ada RSA, ECC, Delphi-Hellman. Kemudian secara penggunaannya enkripsi simetris, enkripsi data dalam jumlah besar, VPN, disk encryption. Kemudian ada enkripsi asimetris, komunikasi aman dan autentifikasi digital. Contoh penerapannya ya. Nah, berikutnya adalah proses enkripsi dan dekripsi. Langkah-langkah dalam proses enkripsi ada input plain text, menggunakan kunci untuk transformasi menjadi ciphertext, kemudian mengirimkan ciphertext-nya. Kemudian langkah-langkah dalam dekripsinya menerima ciphertext, kemudian menggunakan kunci untuk pengembalian ke plain text ya. Tergantung algoritma yang dipakai ya. Nanti simetris atau asimetris. Kalau enkripsi simetris pakai satu kunci, kalau asimetris pakai private key ya. Berikutnya implementasi enkripsi dalam dunia nyata. Sebenarnya ini sudah disampaikan ya tadi di atas, itu dalam dunia jaringan itu ada DTS, SSL, VPN, kemudian keamanan email,
ada PGP, S-MINE, terus keamanan perangkat penyimpanan ada BitLocker, VeraCrypt. Kalau kemudian ada di Bitcoin dan cryptocurrency untuk mata uang Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, tantangan masa depan enkripsi ya. Nah, ini ada quantum computing, yaitu algoritma kuantum ya, itu lebih kompleks lagi ya dalam mengenkripsi dan dampaknya itu sangat kompleks ya. Nanti komputasi kuantum nanti kalau rekan-rekan mau belajar sendiri ya. Terus kemudian pengembangan algoritma post quantum enkriptografi ya, ini bagian dari komputer kuantum ya, algoritma post quantum. Kompromi antara keamanan dan kinerja dalam penggunaan enkripsi. Ya, itu harus ada pembahasan lebih ya tentang keamanan dan kinerja dalam penggunaan enkripsi. Oke, mungkin itu saja materi tentang enkripsi dan dekripsi data. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Gampang ya, ini cuma nginstal aja nanti terus dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Cukup Pak. Cukup ya. Menurut saya cukup Pak. Cukup Pak. Oke. Untuk pengumpulannya minggu depan ya, laporannya ya, silakan di yang kayak Mas Awal tadi bisa pinjam temannya dulu kalau misal belum ada yang sudah terinstall Python ya, tinggal nanti dijalanin aja gitu ya di laptop temannya, kemudian dibuat laporannya tapi sendiri ya, jangan sama ya. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, saya akhiri perkuliahan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Oh iya, jangan lupa ya, absen dulu di Viklas ya. Saya sudah membuatkan absensinya di sana. Oke. Baik, silahkan yang sudah mau absen silahkan meninggalkan Jimit ini ya. Terima kasih rekan-rekan Belum bisa semua. Pak absennya. Oh, belum bisa. Bentar ya. Bisa Pak. Oke, silahkan boleh meninggalkan Jimit. Nanti saya jalankan dari sini untuk absensinya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oh.